Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah Agustin, NIM E2019 3115. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Langsung saja, di sini kita membahas tentang ekonomi dua sektor atau yang bisa disebut dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor, tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, yaitu seperti melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatannya diperoleh oleh rumah tangga dan dari perusahaan. Pendapatan ini merupakan gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Keuntungan di sini adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional, dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak pada pendapatan nasional. Pendapatan nasionalnya ini sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran, konsumsi, dan untuk ditabung. Tabungan ini yang akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal untuk membeli barang-barang seperti mesin, bahan baku, peralatan produksi, dan untuk mendirikan suatu bangunan pabrik dan bangunan kantor. Selanjutnya di sini membahas tentang diagram dua sektor. Seperti diagram yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya, sudah terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi, dan perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibelinya. Dari diagram tersebut terlihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar mendapatkan pendapatan, dan dalam hal ini sektor rumah tangga konsumen akan diberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian pada perusahaan. Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa tanah, upah untuk gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian. Setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa atau faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu seperti jasa. Kemudian sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen. Dan selanjutnya di sini kita membahas tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir,
Penguasa yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalunya untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa tambahannya pendapatannya ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Makin tinggi pendapatan, maka makin tinggi pula tabungannya. Selanjutnya, kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Sedangkan kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya di sini menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah seperti konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Yang pertama, ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Sebelum menerangkan ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, terlebih dahulu perlu didefinisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi itu sendiri adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat atau hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Selanjutnya di sini membahas tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi atau penanam modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Fungsi investasi, kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang dan modal seperti mesin dan peralatan kantor, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, dan untuk membangun pembangunan pabrik dan kantor. Penanaman ini stok barang sebelum terjual. Selanjutnya, faktor penentu investasi. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan tentang keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi investasi. Fungsi investasi di sini ada dua, yaitu fungsi yang pertama, fungsi investasi otonomi, merupakan fungsi investasi yang besarannya tetap atau jenis investasinya tidak akan terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarannya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Yang terakhir, kita membahas tentang keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, dan yang kedua, investasi sama dengan tabungan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.